Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Sekarang kita masih membahas model jaringan network models. Ini di video kedua, tepatnya kita masuk ke model yang kedua, yaitu minimum spanning tree problems. Setelah di video yang pertama kita tadi membahas pendahuluan dan shortest path problems. Nah, kita masuk ke model yang kedua ya, teman-teman. Masalah minimum spanning tree. Nah, sebenarnya serupa dengan masalah rute terpendek ya, tapi di sini tujuannya adalah untuk menghubungkan seluruh simpul dalam jaringan sehingga total panjang cabang tersebut dapat diminimisasi gitu ya. Nanti yang berbeda adalah studi kasusnya, teman-teman. Nah, jaringan yang dihasilkan merentangkan atau menghubungkan semua titik dalam jaringan tersebut pada total jarak panjang minimal. Oke, kita lihat ya langsung ke contoh soal biar lebih kebayang. Nah, contoh misalnya gini. The Cable TV, sebuah perusahaan ya, akan memasang sistem kabel TV dalam satu komunitas yang terdiri dari 7 kota. Nah, masing-masing kota harus dihubungkan ke dalam sistem kabel utama. Perusahaan ingin merancang jaringan kabel utama dengan cara yang dapat meminimisasi total panjang kabel yang harus dipasang. Jalur yang tersedia digambarkan sebagai berikut. Nanti ada networknya ya pada slide berikutnya, di mana angka menunjukkan panjang kabel yang dibutuhkan dalam satuan ribu feet. Jadi masalah ini tuh kayak untuk merentangkan ya, bisa itu kabel gitu ya, dalam bentuk jaringan. Atau bisa juga misalnya kabel listrik, kabel telepon, gitu ya teman-teman. Nanti kalau kalian ketemu kasus-kasus seperti itu, maka cocok dia menggunakan model yang kedua, yaitu minimum spanning tree. Oke, nah kita lihat networknya. Ternyata seperti ini. Mirip ya sebenarnya networknya. Apa ya? Tapi ini beda banget kok caranya. Oke, jadi misalnya gini, kita punya eh kita di perumahan ini tuh ada 7 rumah, teman-teman. Ada 7 rumah, di mana si 7 rumah ini semuanya harus tersambung dengan kabel TV. Ya nggak sih? Gitu ya. Jadi kita ingin membentangkan, merentangkan kabel TV yang dia bisa mencapai seluruh rumah ini, tapi tujuan kita di sini adalah gimana caranya supaya kabel TV tersebut secara total itu paling minimum gitu ya, paling pendek lah gitu. Nah, itu gimana caranya? Gitu ya. Jadi beda ya kasusnya dengan yang tadi perusahaan jeruk ya. Nah, ini perusahaan kabel TV cocoknya pakai model yang kedua. Kita lihat. Oke, yang pertama kita pilih simpul awal. Biasanya dimulai dari simpul satu, tapi nggak mesti, teman-teman. Yang penting gini, si simpul satu ini kesambung. Itu aja sih yang penting ya. Nah, itu yang membedakan dengan model yang pertama tadi. Lalu tahap yang kedua, pilihlah simpul yang terdekat dengan simpul awal untuk bergabung dengan pohon rentang. Yang ketiga, pilihlah simpul terdekat yang belum termasuk pohon rentang, lalu ulangi langkah 3 sampai seluruh simpul telah bergabung pohon rentang. Oke, maaf ya ada typo. Yuk, kita coba ya. Oke, yang pertama kita pilih misalnya dari ini dulu, teman-teman. Oke, dari rumah satu, itu kan bisa langsung ke mencapai secara langsung ya, rumah 2, 4, dan 3. Ya enggak? Ini kenapa ada 35? Ini 35 ya teman-teman, maaf. Ini bukan 3 dan 5, tapi di sini harusnya dia kenapa dia turun. Oke, kita coba ya. Nah, ini ya. Dari satu ke 2, 16. Dari satu ke 4, 35. Dari satu ke 3 itu jaraknya adalah 9. Nah, kita pilih jarak yang tersingkat. Oke, jarak yang tersingkat adalah dari satu ke 3. Langsung saja ya, kita tandain. Satu ke 3 ini kita bentangkan nih kabel dari satu ke 3. Oke, nah di sini bisa kita lihat bahwa rumah satu dan rumah 3 sudah nyambung nih kabel TV-nya ya, teman-teman. Udah nyambung sih kabel TV-nya. Oke, nah kita lihat lagi, kita sambungin lagi kemana? Ke rumah yang mana yang terdekat jaraknya ya. Di sini kita bisa lihat ada rumah dari satu ke 2 bisa, atau satu ke 4 bisa, dari 3 ke 4 bisa, dari 3 ke 22 bisa. Nah, yang paling dekat yang mana? Antara 16, 35, 15, dan 22. 15 ya.
gitu. Nah, kita nggak harus ngitung lagi dari sini, teman-teman. Nggak harus ngitung rute 1, 3, 4, enggak. Kenapa? Karena ini kan kabel ya. Jadi kita tidak selalu mulai dari sini seperti halnya truk yang mulai dari sini, gitu ya, enggak. Tapi kalau kabel kan jaringan arus akan mengalir begitu ada kabel gitu ya. Ini sudah tersambung, jadi ini tinggal kita nyambungin lagi aja. Gitu ya. Terdekat adalah 3 ke 4. Oke, berarti kita tandain 3 ke 4. Nah, ini kita tandain 3 ke 4. Oke. Jadi rumah 1, 3, 4 sudah tersambung dengan kabel TV. Oke, sekarang mana lagi yang terdekat? Yuk kita tandain ya. Yang terdekat dengan yang sudah tersambung oleh kabel TV. Dari 1 ke 2 ada, dari 4 ke 5, dari 4 ke 7, dari 4 ke 6, dari 3 ke 22. Yang tersingkat yang mana? Coba. Ada 12, 14, 19, 17, 22. Singkat yang mana? Terpendek ini ya, 12. Maka kita rentangkan kabel untuk mencapai rumah 2. Sepanjang misalnya nih 12 meter. Gitu ya. Bentangkanlah ke sini. Biar nanti si rumah 2 bisa nyala tuh kabel TV-nya. Nyambung. Oke, sambung. Next lagi. Dari rumah-rumah yang sudah tersambung kabel TV ini, mana lagi yang bisa kita sambungin, teman-teman? Bisa dari 2 ke 5, tapi jaraknya 25 lumayan ya. Bisa dari 4 ke 5, jaraknya 14, 4 ke 7, 19, dan 4 ke 6, 17, dan terakhir 3 ke 6, 22. Yang mana? Ini ya, ternyata yang paling pendek. Di antara yang tadi disebutin, berarti kita membentangkan dari rumah 4 untuk ke rumah 5. Kita bentangkan kabelnya, teman-teman. Kita bentangkan kabelnya sini. Oke, berarti kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 rumah yang sudah mendapatkan aliran kabel TV. Next. Mana lagi nih yang belum? Ada 2 rumah yang belum, teman-teman. 2 rumah ini bisa dicapai dari 5 ke 7 sebanyak 8. 4 ke 7, 19. Gede banget ya, enggak deh kayaknya. Lalu ini 17. Lalu 3 ke 6, 22. Oke. Ini kayaknya ya yang paling singkat. Oke, yang paling pendek ya jaraknya. Kita tandain rumah 7 sudah mendapatkan aliran kabel, jaringan kabel dari rumah 5. Itu ya. Nah, terakhir rumah 6, teman-teman. Rumah 6 ini kalau kita lihat dia bisa memperolehnya dari 4 ke 6, 17, 3 ke 6, 22 meter, atau dari 7 ke 6, 14. Paling singkat yang ini ya. Paling pendek. Berarti si rumah 6 dia akan memperoleh jaringan TV kabel dari rumah 7. Tuh. Oke, kalau kita lihat teman-teman, ini semua sudah tercapai ya. Maksudnya sudah tersambung semua rumah ini dengan TV kabel. Nah, berarti sudah selesai. Itu tugas kita. Sudah selesai. Tugas kita tinggal kita menghitung. Tinggal kita menghitung rentang dari TV kabel ini ya, kabelnya berapa ya. Yang kita hitung ya tentu saja yang tadi kita lewatin yang mana aja itu, ya ini kita hitung. Terus yang ini tambah ya, 9 tambah 15 tambah 12 tambah 14 tambah 8 tambah 14. Oke, 9, 15, 14, 8, 14. Kita jumlahin dulu ya. Nanti untuk kesimpulannya, jadi kabel-kabel yang terentang dari rumah 1 sampai ke rumah 7 total adalah 9 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 8 ditambah 14 sama dengan 72 meter. Jadi nanti itu kesimpulannya jangan lupa ditulis di kalau ada soal ini ya. Jadi total kabel yang direntangkan untuk mencapai seluruh rumah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah 7. Salah dong. Adalah 72 ya. 72 meter.
Nah, kata-kata kesimpulan ini teman-teman ingat, ini harus selalu dituliskan ya, karena itu esensi dari soal ini, gitu ya, kesimpulannya. Oke, nah ini adalah contoh soal dari minimum spending tree, cenderung lebih sederhana ya, rasanya dari model yang sebelumnya. Kalau kalian menemukan soal yang cocok untuk diselesaikan dengan model ini, maka gunakanlah model ini. Jadi model ini harus cocok sama studi kasusnya. Oke, sekian dari saya untuk model yang kedua. Terima kasih. Nanti kita akan berjumpa lagi di video yang ketiga dengan model yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.